Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah atas nikmat dan rahmat dari Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita kembali dapat melanjutkan pembahasan kitab Inta'ul Asma fi Syarhi Matan Abi Syuja'. Salawat beriringkan salam mudah-mudahan senantiasa diaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pembahasan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kita tujukan kepada guru-guru kita, kepada asatid kita, kepada semua ulama Islam, lebih khusus kepada pengarang kitab Ghaya wa Taqrib dan juga pengarang kitab Inta'ul Asma. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Alladzina salihah wa kullin thayyibah naqo mafqan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, di kesempatan yang lalu kita telah mengawali pembahasan kitab atau bab haji. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan bab haji ini. Kita masuk dalam pembahasan arkanul hajj, ya, rukun-rukun haji. Nah, perlu digarisbawahi bahwa haji, unsur yang ada di dalamnya, ya, haji ini lain dibandingkan atau berbeda dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang selain haji. Perbedaannya adalah bahwa di ibadah selain haji, unsur yang ada dalam ibadahnya hanya ada rukun saja. Dan rukun ini maknanya juga adalah wajib. Jadi kalau di ibadah lain itu ada rukun dan ada sunnahnya, ya, sunnah ibadah tersebut. Tidak ada pembagian wajib dalam ibadahnya. Karena wajib itu di dalam ibadah selain haji itu adalah rukun tersebut. Nah, sedangkan di dalam ibadah haji ada rukun haji, ada wajib haji, dan ada sunnahnya haji. Yang ini membedakannya. Jadi kalau di ibadah lain hanya ada rukun, yang itu juga termasuk wajibnya ibadah tersebut, kemudian ada sunnahnya ibadah tersebut. Contoh, misalkan dalam sholat, ada rukun sholat diantaranya membaca Al-Fatihah. Nah, ada sunnahnya sholat, yaitu membaca surat pendek setelah membaca Fatihah, membaca surat setelah membaca Fatihah di rakaat pertama dan kedua. Nah, ini rukun haji, rukun sholat tadi, yaitu membaca Fatihah, itu juga wajib dilakukan dalam sholat. Itu maksudnya adalah wajibnya sholat juga. Nah, jadi tidak ada perbedaan antara rukunnya sholat dengan wajibnya sholat. Nah, sedangkan di dalam haji itu ada rukunnya haji dan ada wajibnya haji. Apa perbedaannya? Dua-duanya tetap sama, wajib dilakukan dan harus dipenuhi dalam ibadah haji. Bedanya, kalau rukun haji, ya, rukun haji tidak dilaksanakan, maka maka orang tersebut tidak sah hajinya. Nah, rukun haji itu harus dilakukan, dan kalau ditinggalkan maka tidak sah hajinya. Dan tidak bisa digantikan dengan dam. Jadi kalau ada orang misalkan meninggalkan rukun haji, maka orang tersebut harus tetap membayar dam karena dia telah meninggalkan untuk keluar dari ihramnya, dia harus membayar dam, ya. Tapi
tetap hajinya tidak sah. Sedangkan di wajib haji, kalau wajib haji itu orang meninggalkan wajib haji, maka dia bisa saja dan masih memungkinkan hajinya itu sah. Kalau dia meninggalkan wajib haji. Jadi kalau wajib haji ditinggalkan masih sah, tapi harus membayar dam, menyembelih kambing. Nah, tapi kalau rukun haji, nah itu tidak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Kalau wajib haji masih bisa ditinggalkan dan diganti dengan dam. Nah, ini yang membedakan rukun haji dengan wajib haji. Wa arkanul haji arba'ah. Rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Yang pertama yaitu adalah al-ihramu ma'an niyah. Ihram dengan niat. Ihram di sini adalah niat untuk masuk ke ibadah haji. Yang itu ditandai dengan memakai baju ihram. Jadi ditandai dengan memakai baju ihram. Ditandai dengan memakai baju ihram, kemudian meniatkan kita untuk melakukan ihram. Kalau umroh ya umroh, kalau haji ya diniatkan haji. Kemudian fi asyhuril haji. Nah, syaratnya ihram itu harus dilaksanakan di bulan haji, yaitu di bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, tidak boleh kita ihram di selain bulan yang 3 ini. Ya, jadi full bulan Syawal, Zulqa'dah, kemudian 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, 10 hari ini tidak betul-betul 10 hari, tapi 9 hari dan 10 malam. Karena di malam 10 Zulhijjah itu yang dihitung hanya malamnya saja, siangnya tidak dihitung. Sebab itu sudah lewat waktunya wukuf di Arafah. Jadi masa wukuf di Arafah itu masih memanjang sampai malam harinya. Kenapa kok cuma 9 hari? Nah, itu tadi. Karena rukun haji yang pertama setelah ihram, tadi kan yang pertama adalah ihram. Nah, berikutnya adalah wukuf di Arafah. Nah, rukun haji yang kedua itu wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah yang nggak bisa ditinggalkan, dan itu batas waktunya itu kan dimulai dari zuhur sampai terbit fajar di keesokan harinya. Maka kalau masih mendapati malamnya di Arafah, maka itu masih sah hajinya. Orang datang dan misalkan dari luar Mekah, ihramnya itu dari mulai sore misalkan, atau bahkan pada maghrib, kemudian naik mobil dia masuk ke Arafah ketika isya, nah itu masih dapat dan hajinya masih sah. Nah, ini perlu diketahui juga bahwasanya memang ihram itu rukun haji, tapi ihram dari miqat yang telah ditentukan itu wajib haji. Jadi bisa nggak orang misalkan tidak mengambil ihram dari miqatnya, ya, tidak mengambil ihram dari miqat, kemudian dia masih dianggap sah atau tidak. Ada orang tidak mengambil ihram dari miqat. Miqatnya ngambil miqatnya dari yang bukan yang sudah ditentukan oleh syariat. Misalkan orang Madinah dari Bir Ali ya. Nah, kemudian yang kita orang dari arah Yaman dan juga Indonesia itu dari Yalamlam. Nah, kalau misalkan ada orang dari Indonesia, ya kan, ngambil miqatnya itu tidak dari Yalamlam, atau orang Madinah tidak ngambil dari Bir Ali, nah, apakah masih sah hajinya? Masih, tapi
dia harus membayar dam karena telah meninggalkan wajib haji. Jadi ini harus dibedakan antara ihram dan mengambil ihram dari miqat. Jadi kalau ihram, mengambil ihramnya, niat ihramnya, ya memulai ihramnya itu memang rukun haji. Tapi memulainya dari miqat itu adalah wajib haji. Nah, kalau ahrama fi ghairi hadhil ayyam bil hajj inqalaba ila umratin wal ihramu huwa niyyah bil hajj. Nah, kalau misalkan ada orang meniatkan ihram haji di selain bulan haji, maka ihramnya itu otomatis menjadi ihram umroh, bukan menjadi ihram haji. Nah, kemudian apa yang disunahkan ketika menjelang ihram haji dan umroh ini? Jadi ihram itu tidak hanya ada dan tidak hanya rukun pada haji saja, tapi juga di umroh. Nah, disunahkan seseorang sebelum dia berihram haji atau umroh, kemudian dia memakai baju ihram, sebelum itu dia disunahkan untuk mandi dan mencukur semua bulu yang ada di badannya, yang disunahkan untuk dicukur. Jadi semuanya berarti dicukur kecuali bulu mata, kemudian jenggot. Selain itu disunahkan cukur. Yang disunahkan oleh Nabi. Nah, kalau kepala rambut ini kan ini bisa dicukur nanti. Ini kan cukurnya nanti setelah kita tahallul. Ketika tahallul itu kita cukur. Nah, jadi maksudnya itu yang disunahkan dari bulu kemaluan, bulu ketiak, kemudian kumis dan sebagainya. Kemudian memotong kuku. Yang disunahkan hari Jumat itu disunahkan ketika menjelang kita ihram. Kemudian memakai wangian di badan itu masih boleh, disunahkan. Tapi ini sebelum kita ihram. Kalau sudah ihram nanti lain lagi hukumnya. Kemudian ketika ihram ini kita sambil melaksanakan mengucapkan niatnya nawaitul hajjah wa ahramtu bihi nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian membaca labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Kemudian ini sudah masuk ihram. Dan disunahkan apa? Disunahkan menghadap kiblat ketika kita membaca niat ihram ini. Nah, jadi sambil mengangkat tangan kanan kita seolah-olah kita sedang memenuhi panggilan. Nawaitu hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian labbaik Allahumma umratan gitu. Labbaik Allahumma hajjan. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Sudah itu sah. Nah, ini kalau untuk menyatakan diri sendiri. Kalau untuk orang lain, nawaitul hajja an. Nah, kemudian menyebutkan nama orangnya. Wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Gitu. Labbaik Allahumma hajjan an, siapa sebutkan namanya. Kemudian lillahi ta'ala. Nah, ini sudah sah masuk haji dan melaksanakan ibadahnya berikutnya. Nah, orang yang sudah ihram itu kemudian disunahkan untuk banyak-banyak membaca talbiyah. Jadi zikir yang terbaik ketika ini adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Sampai akhir itu ya. Nah, ini disunahkan sampai kapan? Sampai nanti ketika dia bertahallul awal. Nah, tahallul awal itu lalu kemudian sudah tidak disunahkan bertalbiyah. Di ketika tawaf itu masih tawaf bukan. Ketika Arafah, wukuf di Arafah itu masih talbiyah. Sunahkan membaca talbiyah. Nah, ini wa yusannu an yaghtasila wa yatatayyab lil ihram sawa'an fi dzalika ar-rajulu wal mar'ah. Wa yusannu lil mar'ati an takhduba yadayha bil hanna wa tamsah biha wajhaha. Nah, ini sunan-sunan tadi yang sudah kami jelaskan. Nah, jadi membersihkan badan dengan bersih sebelum benar-benar melaksanakan untuk memulai ihram. Nah, di antara sunnah ketika ihram ini juga sebelum kita
melaksanakan ihram itu membaca bukan baca mendirikan sholat 2 rakaat. Jadi setelah kita mandi bersih-bersih, ya kan, pakai baju ihram, baru kemudian kita sholat sunat ihram 2 rakaat. Yang pertama membaca setelah Fatihah itu membaca Al-Kafirun, kemudian yang kedua membaca Al-Ikhlas. Nah, setelah salam baru kemudian tadi membaca niat tadi. Nawaitu al-hajja nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian labbaik Allahumma hajjan. Nah, di setelah salam baru baca tadi menghadap kiblat, angkat tangan, nah, sahlah niat kita. Nah, dan disunahkan juga ketika niat tadi di atas kendaraan. Jadi setelah salam, nah, jadi urutannya setelah mandi kita bersih-bersih pakai baju, ganti baju ihram, kemudian naik ke bis misalkan. Nah, kemudian bisnya itu ketika mengarah kiblat, nah kita baca niat tadi, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajjan. Nah, tapi perlu dicatat bahwasanya sholat sunat ihram yang 2 rakaat ini dianjurkan ketika kita tidak sedang dalam waktu yang diharamkan untuk sholat. Apa? Misalkan ba'da asar atau ba'da subuh. Kalau di waktu-waktu itu maka tidak perlu sholat sunat ihram. Cukup langsung niat saja gitu. Wal wukuf bi Arafah. Nah, rukun yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Nah, kalau sekarang Arafah itu sudah dibatasi ya, dibakar sekelilingnya sehingga orang tidak salah faham mana yang Arafah, mana yang bukan. Nah, kalau dulu masih belum ada pagarnya, itu banyak orang yang tidak mengetahui. Nah, di Arafah itu ada masjid, namanya Masjid Namiro, yang sudah diperbesar, maksudnya ada pembesaran, perluasan. Nah, masjid itu separuh dari bagian masjid itu adalah Arafah dan separuhnya itu bukan Arafah. Itu orang kadang tidak tahu. Dia lewat saja melewati Arafah. Dan kalau di luar wukuf di luar itu maka dia tidak wukuf di Arafah. Nah, itu dia. Wa waqtul wuqufi bihi min zawali syamsi yaumihi ila tulu'i fajri yaumin nahri wa yakfi wuqufu waqtan yasiron. Nah, tadi sebagaimana yang kami jelaskan bahwa waktu wukuf itu dari mulai tergelincirnya matahari waktu masuk waktu zuhur ketika tanggal 9, ya kan, sampai malamnya menjelang terbit fajar waktu subuh ketika di hari Idul Adha. Nah, wukuf itu tidak perlu harus sepanjang waktu. Pokoknya waktun yasir. Itu sejenak. Ya sekitar sejam, 2 jam. Tapi sangat rugi sekali kalau terlewat waktu yang afdoliyah, yaitu dari mulai zuhur itu sampai maghrib. Itu yang afdolnya. Itu yang paling mustajab di situ. Waktu-waktu yang mustajab. Wa yusan ayya jama'a fi wuqufi bainal lail wan nahar. Nah, falau afadha qabla al-ghurub nudibalahu an yariqa daman. Nah, dan kemudian sunnahnya juga disunnahkan kita wukuf itu sampai malam. Kalau misalkan kita wukuf dari mulai zuhur, maka kalau bisa sampai maghrib, dapat maghribnya di Arafah. Tapi kalau tidak bisa juga tidak mengapa. Tapi afdolnya memang gitu. Cuman jamaah Indonesia rata-rata sudah diarahkan menuju ke Muzdalifah menjelang maghrib. Nah, kalau kita tadi man fatahu Arafah, man fatahu wukuf di Arafah, faqad fatahul hajj. Siapa yang telah tertinggal wukuf di Arafah, maka dia telah tertinggal haji. Hajinya tidak sah. Berdasarkan hadis Nabi, ya kan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini hadisnya sahih riwayat At-Tirmidzi, al-hajju Arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah itu, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah at-tawafu bil bait. Nah, tawaf di Ka'bah, Masjidil Haram. Nah, tawaf. Ini juga rukun haji. Nah, wukuf ini
tawaf ya, tawaf di Masjidil Haram itu dilakukan kapan? Nah, tawaf di Masjidil Haram dilakukan setelah kita lempar jumroh Aqobah. Nah, biasanya tuh urutannya tuh setelah kita wukuf di Arafah, kemudian malamnya itu kita mabit di Muzdalifah, ya kan? Mabit di Muzdalifah ini juga wajib haji, ini wajib haji. Bukan. Nah, ini masih khilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan itu tidak wajib haji. Tapi menurut mazhab Syafi'i memang wajib haji. Ya, termasuk wajib haji. Oh, kan. Jadi menurut mazhab Syafi'i, ya mazhab Syafi'i, kalau misalkan mabit di Muzdalifah itu sunnah haji. Nah, jadi bukan wajib haji. Sunnah haji itu mabit di Muzdalifah. Nah, yang wajib haji adalah lempar jumroh. Nah, lempar jumroh itu wajib haji. Jadi setelah wukuf di Arafah itu malamnya kita diarahkan menuju ke Muzdalifah. Kemudian mabit di Muzdalifah. Nah, mabit di Muzdalifah ini sebagian juga ada yang langsung diarahkan ke Mina. Untuk apa? Untuk melakukan lempar jumroh. Nah, lempar jumroh Aqobah. Nah, karena kalau jamaah haji Indonesia itu rata-rata memang sudah sepuh. Nah, orang-orang sepuh itu mendapatkan keringanan dari Rasulullah SAW untuk melempar jumrohnya lebih awal. Dari mulai tengah malam. Karena arus perjalanan dari Arafah ke Mina, tempat lempar jumroh, itu padat sekali. Memang dekat, tapi lama. Ya mulai diarahkan dari mulai ba'da asar, tapi masuknya itu biasanya baru bisa dapat ketemu pemondokannya itu sudah malam. Nah, itu dari pemondokan menuju ke tempat lempar jumroh itu masih jalan kaki. Nah, itu nanti setelah jalan kaki pas tengah malam udah boleh lempar jumroh. Nah, itu kemudian tahallul awal. Setelah tahallul awal boleh, kalau masih kuat itu kemudian tawaf ifadah tadi yang masuk rukun haji tadi. Nah, jadi tawaf di Masjidil Haram ini termasuk rukun haji. Nah, syarat dari tawaf ini ada 7 ya. 7 syarat dari tawaf. Pertama, menutup aurat. Nah, jadi ini sama seperti sholat. Sama seperti sholat. Syarat-syaratnya nutup aurat, kemudian bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Termasuk perempuan, laki-laki juga. Nah, auratnya sama. Kemudian Ka'bah ada di sisi kiri. Jadi yang pertama nutup aurat, yang kedua cuci dari hadas kecil dan besar, kemudian ini bahu kiri selalu di arah Ka'bah. Nah, kan tidak boleh, hati-hati, nggak boleh kita mengalihkan bahu kiri kita dari arah Ka'bah. Makanya kalau kita lagi jalan tuh hati-hati, mau pindah haluan juga hati-hati. Jangan sampai bahu kiri kita teralihkan dari arah Ka'bah. Nah, kemudian an yabtadi'a bil hajar aswad. Nah, memulai dari hajar aswad. Jadi kalau sekarang kan ada tanda hijaunya itu. Jadi ada lampu hijau. Itu bisa kita jadikan tanda. Nah, kalau misalnya nggak kelihatan hajar aswad, karena ada lampu hijau itu di tiang tinggi untuk kelihatan oleh semua orang. Jadi kalau sudah ketemu lampu hijau itu, nah, mulai dari situ niatkan untuk tawaf. Tawaf. Kemudian an yatufa sab'an. Tawafnya itu 7 kali. Nah, kemudian tawafnya dakhilal masjid, di dalam Masjidil Haram. Maka tidak boleh misalkan tawafnya di luar Masjidil Haram. Dan kejauhan juga tidak sah. Kemudian yang ke-7, alla yanwiya bi tawafi rohu.
Nah, jangan meniatkan hal lain dalam tawaf. Misalkan ada orang keliling Ka'bah, tidak niat tawaf, tapi niatnya nyari kunci. Nah, itu nggak sah tawaf ini. Harus niatnya adalah untuk tawaf kelilingnya Ka'bah itu. Nah, itu 7 tadi ya. Jadi yang pertama menutup aurat, suci dari hadas kecil dan besar. Kemudian Ka'bah ada di bahu sebelah kirinya. Kemudian memulai dari Hajar Aswad. Kemudian 7 kali putaran. Kemudian diniatkan untuk tawaf haji, tidak untuk niat yang lain. Nah, kemudian yang ketujuh, tawafnya di dalam Masjidil Haram. Nah, tawafnya ini maksudnya tawaf untuk haji, nah, bukan untuk mencari hal-hal yang lain. Ya, jadi niatnya itu tawafnya untuk tawaf keliling Ka'bah. Tawaf maksudnya keliling Ka'bah itu niatnya adalah untuk melaksanakan rukun haji. Kemudian yang ketiga, wasa'yu baina Safa wal Marwah. Nah, sa'i. Nah, di antara Safa dan Marwah. Nah, kalau sa'i ini agak longgar. Dia boleh punya hadas kecil boleh. Kalau sa'i. Nah, jadi lebih bebas. Nah, tadi ketika tawaf itu yang dibaca apa? Yang dibaca bebas. Yang penting isinya doa. Tidak baca pun tidak mengapa. Penting keliling. Tapi kan rugi sekali. Itu waktu-waktu mustajab. Doa yang maksud dari Rasulullah SAW itu hanya di antara rukun yamani dengan Hajar Aswad. Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saja. Nah, sekarang di sa'i. Sa'i itu harus mulai dari Safa dan berakhirnya di Marwah. Jadi sekali jalan itu dihitung 1. Dimulainya dari Safa, berakhirnya di Marwah. Nah, memulai tadi rukunnya sa'i itu yang pertama memulai dari Marwah memulai dari Safa berakhir di Marwah. Kemudian sa'inya itu 7 kali bolak-balik. Dan sa'inya itu dilaksanakan setelah tawaf. Tidak boleh seseorang itu tawaf dulu, sa'i dulu baru tawaf, nggak boleh. Urutannya adalah tawaf dulu baru sa'i. Boleh nggak kita lepas baju? Maksudnya nggak pakai baju ihram, sudah pakai baju biasa. Boleh kalau sudah tahallul awal. Kayaknya jangan heran. Kalau tadi misalkan sudah wukuf, kemudian lempar jumur Aqobah di malamnya, malam dari malam Idul Adha itu, kemudian itu orang sudah boleh tahallul awal. Sudah boleh tahallul awal. Kalau sudah boleh tahallul awal, kalau sudah tahallul awal, sudah selesai tahallul awal, sudah potong rambut, maka sudah boleh pakai baju biasa. Larangannya cuma tinggal satu, yaitu tidak boleh berhubungan suami istri. Nah, kemudian rukun yang keempat, jadi rukun haji itu ada 4 ya. Yang pertama ihram dari mikot, kemudian yang kedua saya ulangi. Jadi rukun haji itu ada 4 ya. Pertama ihram. Nah, ihramnya ini rukun, tapi kalau ihram dari mikot itu adalah wajib haji. Nah, kemudian yang kedua wukuf di Arafah. Nah, yang ketiga tawaf. Nah, tawaf di Ka'bah. Yang keempat tahallul. Nah, tahallul ini dengan bagaimana? Nah, itu dengan memotong rambut. Sunnahnya sampai botak bagi laki-laki. Kalau tidak mau botak bisa juga dipendekkan. Atau kalau nggak mau dipendekkan juga dengan menggunting 3 helai rambut. 3 helai, minimal 3 helai rambut. Nah, kalau yang perempuan bagaimana? Perempuan cukup
pendekkan rambutnya. Ini adalah rukun-rukunnya haji. Ada 4 rukun haji, ya, menurut mazhab Syafi'i. Nah, memang yang di dalam kitab Matan Nabi Syuja itu hanya disebutkan 3. Nah, disebutkan hanya disebutkan 3 di sini. Kemudian yang tahallul, memotong rambut, itu beliau katakan itu adalah pendapat doif. Padahal itu ada pendapat mu'tamad di mazhab. Ya. Pendapat mu'tamad di mazhab yang menyebutkan bahwasanya qaul mu'tamad di dalam mazhab menyebutkan bahwa taksir atau jadi memendekkan rambut tahallul itu masuk dalam rukun. Jadi ada 4 ya rukun haji. Ya, itu yang pertama, rukun hajinya adalah ihram, kemudian yang kedua wukuf, kemudian tawaf, dan saya ulangi, rukunnya haji itu adalah jadi rukun haji itu ada 5 ya, maaf, ada 5. Yang disebutkan oleh mu'alif itu hanya 4. Jadi yang disebutkan mu'alif itu hanya 4. Ya, tapi yang sebenarnya disebutkan oleh mu'alif kitab Ghaya wa Takrib itu rukun haji itu hanya ada 4. Tapi menurut pendapat mu'tamad, rukun haji itu ada 5 tambah 1 lagi, yaitu tahallul. Jadi rukun haji yang pertama ihram, kemudian yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, kemudian yang keempat sa'i, dan yang terakhir yaitu tahallul yang dilakukan dengan memotong rambut. Jadi rukun haji, saya ulangi, itu ada 5 menurut pendapat mu'tamad. Adapun yang di dalam Ghaya wa Takrib itu hanya ada 4. Jadi ditambahi 1. Sedangkan menurut mu'alif, tadi mu'alif kitab Ghaya wa Takrib, tahallul itu oleh beliau dikatakan bukan rukun haji, tapi dimasukkan dalam wajib haji. Jadi menurut beliau, meskipun tahallul itu tidak rukun, tapi tetap harus dilakukan karena itu masuk wajib haji. Tapi menurut pendapat mu'tamad, dia bukan wajib haji, tapi adalah rukun haji. Apa beda yang tadi sudah kami sebutkan, bahwa rukun haji itu kalau ditinggalkan maka tidak sah hajinya. Kalau misalkan wajib haji itu kalau ditinggalkan itu masih sah hajinya, tapi harus diganti dengan dam. Nah, ini penjelasan mengenai rukun-rukun haji. Jadi ada 5. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala, bisa dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Bila taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.